Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat, Bapak Ibu, para perindu Baitullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan Bapak Ibu sahabat sekalian, calon jamaah umroh, jamaah haji, insyaallah bisa berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sahabat sekalian, beberapa bulan yang lalu saya pernah membuat satu video, kurang lebih judulnya seperti ini. Jamaah ini terkena santet di Mekah atau di Tanah Suci. Kemudian banyak yang bertanya di kolom komentar atau bahkan DM secara langsung dan menanyakan, apakah betul santet, sihir itu bisa masuk ke Tanah Suci? Kalau kita melihat atau mempelajari atau pernah membaca, bahkan Nabi Muhammad SAW pernah sekali terkena sihir. Itu sekelas baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa hubungannya dengan video kali ini? Saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu sahabat sekalian bahwa video yang lalu yang saya buat tentang seorang jamaah yang merasa dirinya diguna-gunai oleh seseorang, itu memang punya sejarah atau punya cerita ketika sebelum berangkat umroh. Jadi kalau di kampung saya itu memang sejak saya kecil, ya gitu ya, umur SD di sana, memang sangat santer sekali dengan urusan-urusan santet, dengan urusan-urusan begitu, sehingga sampai sekarang pun itu banyak orang yang kemudian mencurigai satu sama lain, ya. Ada yang mencurigai si A punya santet, si B, si C dan lain sebagainya. Dan kebetulan pada saat jamaah saya ini berangkat umroh, orang yang diduga punya santet itu kemudian ikut mengantar dan memperlakukan jamaah saya itu dengan perlakuan yang di luar kebiasaan gitu ya. Sehingga kemudian si jamaah ini merasa risih gitu ya. Ada apa kok begini perlakuannya kepada dia? Nah, kemudian sampai di perjalanan, di pesawat, sampai dia teringat-ingat orang tersebut. Dan sampai di sana pun ya begitu. Dia merasa panas, merasa kedinginan, ya merasa seperti takut-takuti seperti itu. Itu menurut jamaah tersebut ya, dan itu saya lihat real ketika sampai di hotel di Mekah. Tapi kemudian setelah saya ajak untuk tawaf, untuk banyak baca Al-Quran, zikir, ya, kemudian sering minum air zam-zam, akhirnya itu hilang, gitu ya. Jadi perasaan-perasaan takut itu kemudian hilang. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah begini, Bapak Ibu sahabat sekalian, jangankan santet, sihir dan lain sebagainya, gitu ya. Iblis pun, ya ini pendapat saya, itu ada di sekeliling Ka'bah. Kenapa saya katakan demikian? Begini, ketika orang melaksanakan ibadah umroh, ya, orang sedang melaksanakan tawaf, lalu kemudian tawafnya itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, berarti ada sesuatu di dalam hatinya yang ada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, dia melaksanakan tawaf untuk supaya dilihat oleh orang lain, untuk supaya dia bisa update status, kemudian bisa dilihat oleh orang lain, dan itu adalah riya. Dan sementara perbuatan riya itu adalah perbuatan, ya bisa ibu bapak sahabat sekalian bisa jawab sendiri. Nah, maksud saya adalah perkara hati, perkara ibadah itu memang sangat rentan sekali ketika kita berada di tanah suci, gitu ya. Salah sedikit niat kita untuk beribadah, maka itu sudah pasti melenceng daripada tujuan ibadah yang sesungguhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut saya sebagian dari kita mungkin, ya bahkan saya sendiri merasakan
uh, ketika misalnya tawaf, sa'i, ya, kemudian kita ambil foto, ambil video dan sebagainya, lalu kemudian update status, dan di sana ada rasa ingin dilihat oleh orang lain, maka sesungguhnya itu sudah dipengaruhi oleh iblis, oleh setan menurut saya. Maka dari itu saya katakan tadi bahwa jangankan santet atau ilmu-ilmu hitam lainnya, ya, iblis pun bisa ikut tawaf, ya, di sekeliling Ka'bah, gitu ya. Bukan berarti secara kasat mata kita melihat iblis, bukan, tetapi sifat-sifat iblis atau setan yang ada di dalam hati dan diri kita, mungkin itu yang yang menyebabkan kemudian ibadah kita tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Bapak Ibu sahabat sekalian, memang sangat berat sekali jika urusannya dengan hati. Maka di dalam kitab-kitab hadis banyak disebutkan bahwa segala sesuatu perbuatan itu tergantung kepada niat. Innamal a'malu bin niat. Kalau niat kita ibadah itu karena Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kemudian kalau niat kita ibadah, misalnya berangkat umroh karena sesuatu, karena misalnya ingin naik jabatan, karena misalnya ingin hal-hal lain gitu ya, tidak karena Allah Ta'ala, tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, maka sesungguhnya kita sudah menuruti hawa nafsu yang itu adalah perbuatan daripada setan atau iblis. Nah, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat, bisa menjawab apa yang banyak ditulis di kolom komentar atau di DM ke saya secara langsung. Dan ini adalah pendapat saya, sahabat Bapak Ibu sekalian bisa tidak sependapat dengan saya, atau bisa juga sependapat. Kalau misalnya ada yang kurang sependapat dengan apa yang saya buat di video ini, ya silahkan tulis di kolom komentar, kita diskusi secara sehat, secara baik-baik. Sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan umroh ini segera dibuka kembali dan kita semua bisa melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci, tentunya dengan aman, nyaman, dan mudah-mudahan program vaksinasi untuk kita semua warga negara Indonesia berjalan dengan lancar, sehingga nanti efeknya kepada perjalanan ibadah umroh juga bisa berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.